Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agun Dwi Arsana. Beberapa minggu lalu ya, channel YouTube saya dihack dan berubah jadi Tesla. Tapi untungnya sekarang udah balik, walaupun kadang masih ada notif penyusupan gitu ya. Saya nggak tahu dari mana dia bisa masuk. Padahal keamanannya udah canggih banget dari Google ya, kayak verifikasi 2 langkah dan segala macam. Nah, dari video itu, dari pengambil alihan itu, jauh sebelum itu juga saya jarang banget upload. Dan kebetulan sekarang ada satu project yang sudah selesai dan mungkin saya akan video testing dulu ini project di belakang ini. Dan sebenarnya sebelum-sebelumnya udah pernah saya posting di Instagram juga. Tapi sekarang kebetulan sudah selesai projectnya. Nah, ini codingnya. Nanti mungkin akan di-share di web dwiarsana.com. Dan kita bahas dulu ke hardware-nya. Nah, di sini. Jadi ini adalah prototype listrik coin. Yang sebelumnya itu ada saya share listrik coin yang satu outputan listrik gitu ya. Terus ada yang request gimana kalau banyak gitu ya. Misalkan orang mau ngecas gitu kan, beda-beda. Sebenarnya bisa satu outputan itu di-share pakai cok atau colokan roll, kabel roll gitu ya. Cuman kan jadi perhitungannya jadi satu gitu. Nah, ini saya buatin contoh perhitungannya pisah antara soket 1 dan soket 2. Terus di sini displaynya masih tetap 16x2. Sensor koinnya di sini masih pakai sensor koin biasa. Setelah saya posting listrik koin ini, banyak yang nanya, koin kan agak susah dicari gitu ya. Ada yang nanya bisa nggak pakai sensor uang kertas gitu. Jawabannya bisa teman-teman. Ini sensor uang kertas yang bisa mendeteksi uang 10.000, 1.000, 2.000, 50.000, 100 gitu ya. Cuman ini ukurannya besar banget. Dan juga harganya mahal. Jadi untuk sekedar coba-coba project itu kayaknya kebesaran biaya ya. Nah, karena ini masih prototype, teman-teman bisa lihat dalemannya. Saya masih membuat menggunakan PCB lubang. Kayak gini. Terus ditenagai oleh Arduino Nano. Dan relay digunakan untuk saklar menyalakan 2 soket ini. Untuk energi meternya seperti biasa saya menggunakan PZEM yang ya saya rasa dia udah cukup presisi lah ya untuk skala rumahan. Dan yang saya gunakan ini adalah yang 10 ampere karena saya pikir kayaknya untuk prototype nggak mungkin lebih dari 10 ampere, apalagi sampai yang kan ada tuh yang versi 100 ampere. Untuk prototype di mana saya nyari beban 100 ampere, 10 ampere aja kayaknya nggak kesampaian gitu. Saya pakai yang versi 10 ampere. Di sini teman-teman bisa beli ya. Di online banyak sekali. Nah, ini teman-teman lihat dia kedip itu sedang transmit data ke si Arduino Nano-nya. Nah, teman-teman bisa pakai banyak sensor energi atau KWH meter seperti ini, banyak banget untuk satu Arduino-nya, mau itu Arduino Uno, Nano atau apapun gitu ya, atau SP32 mungkin bisa satu membaca banyak KWH meter itu bisa. Nah, di sini karena saya pakai metode tombol gitu ya. Nah, karena menggunakan 2 soket, satu sensor koin, saya menggunakan tombol sebagai penentu mau masukin koin untuk di soket yang mana gitu. Ini saya contohin ya. Nah, ini kebetulan saya pasang. Ini soket 1, ini soket 2. Saya kebalik. Ini tombol 1, tombol 2. Soketnya kebalik, salah masang kabel ya. Nah, contohnya begini. Misalkan di sini saya pencet. Soket 1 di sini ya. Sini saya pencet. Nah, ini maka kita harus memasukkan saldo ke soket 1 seperti ini. Kalau teman-teman mau masukin saldo lagi, ini counternya mumpung masih ada, jadi saya masukin lagi gitu misalkan ya. Oke, kalau nggak mau nambah lagi, ya udah kita biarin aja gitu ya. Sampai counternya habis, maka dia akan mengkalkulasi berapa koin yang masuk.
Nah, seperti ini. Dan totalnya adalah 014. 014 itu kalkulasi sebenarnya teman-teman ya. Nah, di sini bisa dilihat. Sebenarnya saya program ini per 1000 koin 1000 itu saya program akan mendapatkan 0,05 kWh. Nah, di sini kalau kita tadi lihat 2 koin, maka 0,1 kWh yang akan kita dapat dan saldonya masih 2000. Tapi kenapa di depan tadi itu angkanya berbeda? Karena itu kalkulasi dari energi yang sudah dikeluarkan oleh si alat ini gitu. Seperti ini teman-teman. Saldo 2 masih habis, saldo 1 berjalan gitu ya. Dan yang menyala adalah yang di soket 1. Di sini juga terbaca bahwa lampu yang kita pasang adalah 8,5 watt. Terus saldonya masih 2000. Ini kalau kita matiin pakai saklar ya. Maka di sini nanti dia ampernya itu tidak akan terbaca. Nah, ini wattnya 0. Saldonya ya tentu aja nanti tetap aja segitu uangnya. Terus nanti kita lihat coba ampernya. Tadi kan masih ada ya. Nah, ini sudah 0. Ini kita nyalain nih. Nah, seperti itu. Terus saldo 2 ini habis, kita coba simulasikan menyalakan beban yang ukurannya berbeda. Di sini saya menggunakan solder 60 watt. 60 watt. Kita colokin nih. Biar aman, taruh di mana ya? Sini aja dah. Oke. Tapi teman-teman bisa lihat di sini dia belum kebaca ya. Karena kita belum nambahin saldo nih gitu. Jadi kita ambil dulu koin, anggap aja 1 aja cukup ya. Sama caranya, saya pencet, terus saya masukin, dan uang ini akan masuk ke saldo di soket 2. Oke, cukup 1000 aja cukup ya. Dan kita tunggu. Maka nanti di soket 2 akan menyala dan si solder ini akan panas. Nah, teman-teman bisa dengar tadi ada suara relay untuk soket 2. Dan saldo yang masuk adalah 1000 aja. Terus ampernya berapa? Terus ini nilai kWh yang didapat. Tegangan kebaca juga. Ampere, watt juga kebaca. Nah, seperti itu. Jelas beda ya pembacaan di soket 1 dan soket 2. Dia terpisah pembacaannya teman-teman. Nah, coba kita biarkan ini beberapa menit teman-teman ya. Untuk memastikan apakah saldonya akan berkurang. Dan juga nilai saldo KWH-nya apakah berkurang atau enggak. Di sini selagi menunggu kita lihat dulu di bagian dalamnya. Nah, ini saya takut soldernya kena kaki nanti. Coba saya taruh sini dulu. Kayaknya harus saya biar nggak kena kabel ya, karena panas kan. Oke, kita lihat kedua relaynya itu menyala teman-teman, karena dia menyalakan kedua soketnya. Beda dengan yang tadi pertama kali saya videoin itu kan ini nggak nyala gitu ya. Nah, alat ini tuh dinyalakan menggunakan power supply dari Healing 5 volt 2 ampere. Saya rasa itu cukup lah untuk menyalakan relay, microcontroller, nyalain ini juga gitu ya. Dan di belakang PCB lubang ini terdapat rangkaian step up dari 5 volt ke 12 volt untuk menyalakan koinnya ini. Nah, di sini kekurangan dari prototipe yang saya buat ini, itu dia si koin aseptornya ini itu menyala terus-menerus. Jadi pada saat teman-teman nggak mencet tombol, masukin koin, nah ketelan koinnya teman-teman tanpa ada penambahan saldo. Nah, itu bisa teman-teman mungkin edit sedikit program saya. Harusnya kita pencet dulu salah satu tombol, maka step up 12 volt untuk nyalain sensor koin ini menyala, baru bisa masukin koin gitu. Kalau nggak nyala, kita masukin koin, dia keluar lagi ke sini. Nah, seperti itu teman-teman. Coba kita perhatikan apakah saldonya sudah berkurang. Di sini 0,049 tegangan, terus
Jelas di sini di soket 2 akan lebih cepat berkurang ya. Ini sudah Rp960 saldonya. Kenapa demikian? Karena perbedaan beban antara soket 1 dan soket 2 itu jauh banget. Yang soket 1 tuh cuma 8 watt bebannya, sedangkan soket 2 itu 40 watt ya. Jelas penggunaannya, penghabisan saldonya lebih cepat di soket 2. Nah, kayak gitu. Kalau kita mau bikin dia berupa timer, misalkan masukin koin 1000, timer untuk 1 menit, itu bisa aja teman-teman. Tapi untuk beban seperti ini, misalkan soket 1, 2, ini ke warung A, ini ke warung B gitu. Misalkan si warung A ini numpang listrik di tempat kita gitu. Kalau pakai timer itu kurang cocok. Karena bisa aja nanti si warung A dia pakai rice cooker banyak gitu. Warung B cuma ngecas HP aja. Keduanya ini ditarik dengan hitungan waktu. Otomatis ya yang untung yang pakai rice cooker banyak gitu ya. Otomatis kalau kita ini misalkan orang minta listrik ke kita atau numpang listrik istilahnya gitu ya, biar adil ya berdasarkan beban yang terpasang seperti itu. Kecuali mungkin teman-teman bikin mainan anak-anak yang nyalanya itu durasi waktu, koinnya itu pakai koin khusus juga gitu ya. Nah itu bisa. Nah seperti ini teman-teman ya. Ini saldonya dia sudah berkurang dan lebih cepat berkurang di saldo di soket 2 daripada yang soket 1, karena beban soket 1 cuma 8 watt. Mungkin kalau teman-teman ada yang tertarik dengan prototipe ini, di video berikutnya saya akan bahas mungkin tentang rangkaiannya atau tentang programnya atau codingnya ya. Ini sangat simpel sekali, karena ini pengembangan dari listrik koin yang versi 1 soket ya. Nah seperti itu dia teman-teman. Oke teman-teman, untuk kelanjutan project ini nantikan di channel YouTube Dwi Arsana, Anak Agung Dwi Arsana. Sampai jumpa di video selanjutnya.